Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم أما بعد. Sandiwan sandiwati rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang masih ada ini, tiada satu kata yang patut kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah masih selalu memberikan kesempatan kesehatan pada kita, sehingga pada detik ini dan kondisi macam ini juga, alhamdulillah Allah masih tetap selalu memberikan rahmatnya. Tidak pernah Allah bosan-bosannya melimpahkan rahmatnya pada kita, sehingga kita tetap kondisi hawal afiah. Mudah-mudahan demikian, sehingga kita masih tetap bisa punya kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan semua urusan kita, dan diberikan kekuatan, panjang umur, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalir pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyambung memberikan materi online. Dalam kali ini materi kami fokuskan karena ini insya Allah nanti malam 21 Ramadan. Jadi ini hari Rabu, begitu nanti masuk maghrib hari Rabu ini, yakni Rabu tanggal 13 Mei, masih tanggal 20 Ramadan. Begitu nanti masuk maghrib sudah masuk malam 21 Ramadan. Oleh karena itu materinya kami sampaikan tentang Lailatul Qadar. Dalam ini ada 5 hal yang kami sampaikan. Yang pertama, apakah Lailatul Qadar itu? Kemudian yang kedua, mengapa Lailatul Qadar itu terjadi? Yang ketiga, kapan Lailatul Qadar itu turun? Yang keempat, pendapat para ulama tentang turunnya Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, salah satu cara untuk menjaring Lailatul Qadar adalah dengan cara iktikaf. Dan apa iktikaf itu akan kami sambung insyaallah. Kita cukup padat materi hari ini. Sandiwan sandiwati rahimakumullah. Yang pertama, apakah Lailatul Qadar itu? Menurut para pakar ulama tafsir, bahwa Lailatul Qadar itu berawal dari surah Al-Qadar, yakni surah 97 mulai ayat 1 sampai yang kelima. Dengan demikian maka pengertian Al-Qadar sendiri secara bahasa sebagai kata yang sama dengan kata yang pertama adalah kata Al-Qadha, artinya penetapan Allah. Artinya Allah menetapkan setiap tahun, menetapkan rezeki hambanya, menetapkan mati hidupnya seorang hamba. Dengan demikian maka dalam hal ini yang diserahkan tugas-tugas untuk mengatur
pemberian rezeki termasuk mematikan dan sebagainya. Dalam hal ini ada 4 malaikat yang ditugaskan dalam hal ini. Pertama adalah kami singkat Jimmy. Jimmy itu J-nya Jibril. I-nya adalah Israel, Mi-nya Mikail, dan I yang kedua adalah Israfil. 4 malaikat inilah yang diserai oleh Allah untuk melakukan di antaranya pembagian rezeki, kematian hambanya, dan seterusnya. Hal ini bagi yang berpendapat bahwasanya qada itu sama dengan azali. Artinya qada dan qadar itu satu atau sama. Kemudian arti al-qadar yang kedua secara bahasa adalah asyaraf wal karom. Artinya kemuliaan atau mulia. Hal ini dilihat dari segi kualitas malam itu. Mengapa kualitas begitu malam terjadi qadar nilainya kan sebagaimana dalam al-qadar tadi khairun min alfi syahrin, yaitu lebih baik nilainya dibanding dengan yang lain bulan yang tidak terjadi qadar, yaitu 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung berapa bulan, berapa tahun, sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Karena pada waktu itu diturunnya juga Al-Quran yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang diturunkan kepada seorang hamba yang punya ketinggian kemuliaan, juga untuk umatnya, ya umat yang terbaik di muka bumi. Dengan demikian maka menurut Profesor Dr. M.R. Hasbi Asidiki atau DM Hasbi Asidiki, pada kenyataannya ada 2 al-qadar. Ada al-qadar seperti turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunia, langit pertama. Kemudian dari langit pertama diturunkan pada Rasulullah yang terjadi pada tanggal 17. Kemudian berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sehingga kebanyakan ulama mengatakan 23 tahun. Tidak dikonkretkan ke 22 tapi ke 23 tahun. Perinciannya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan. Dan itu setelah itu tidak ada lagi. Ada juga al-qadar yang kedua, yaitu al-qadar yang nilainya sama dengan 1000 bulan, yaitu terjadi pada setiap tahun pada waktu bulan Ramadan, yaitu sepertiga akhir yang ganjil mulai 21 sampai habis Ramadan. Dengan demikian ada al-qadar 2, al-qadar seperti turunkan Al-Quran, juga al-qadar sebab turunnya yang namanya Lailatul Qadar. Hadirin santriwan santriwati, kemudian arti al-qadar yang ketiga secara bahasa adalah at-tadyik, artinya penyempitan. Hal ini dikaitkan dengan malam itu, yakni malam al-qadar. Dan begitu terjadi Lailatul Qadar, maka ayat mengatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Kalau pada waktu itulah kalimat malaikat itu jamak, bukan satu malaikat tapi banyak malaikat, waruh dan Jibril. Kemana? Turun ke muka bumi sehingga bumi terasa sempit. Sehingga artinya adalah al-qadar ad-dadyik, karena banyak malaikat yang turun ke muka bumi. Itu secara bahasa. Sedangkan al-qadar arti secara istilah tentunya kembali kepada Quran surat Al-Qadar, yaitu surat 97 ayat yang ketiga, yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam al-qadar adalah nilainya khairun, lebih baik. Nilainya sama dengan kalau kita beribadah pada orang itu
Ketemu Lailatul Qadar nilainya sama dengan 1000 bulan secara istilah. Hadirin sandiwan sandiwati rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mengapa Lailatul Qadar itu terjadi? Dan Lailatul Qadar ini insya Allah belum pernah terjadi sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Hanya pada umat Rasulullah sajalah yang mendapat Lailatul Qadar. Dan ini keistimewaan umat Rasulullah. Menurut apa yang pernah ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik mengatakan berdasarkan pendengaran beliau dari ulama-ulama yang terkemuka, ulama tersohor. Imam Malik mengatakan bahwa pada satu saat Rasulullah pernah duduk-duduk termenung, membandingkan umur umatnya dengan umat-umat sebelumnya. Kalau kita lihat umat-umat sebelumnya itu tidak jauh seperti umat nabinya. Itu ratusan tahun. Sementara umat Rasulullah gak jauh juga dengan umat nabinya, yaitu 63. Kalau terlebih itu hanya sebagian itu sudah bonus. Apalagi dalam hadis mengatakan orang itu kalau sudah umur 60, diduga sangat kuat mau mati. Hadirin sandiwan sandiwati. Sehingga pada waktu itulah Nabi merasa umatnya ini ketinggalan. Umatnya kalah dengan umat-umat dulu dalam hal ibadah. Memang secara nominal orang yang punya umur ratusan tahun, ibadahnya tentu lebih banyak, kebaikannya, pahalanya daripada umur yang seperti umat Rasulullah. Dari situlah Nabi merasa susah, resah. Dari situlah maka Allah menurunkan surat Al-Qadar, dan itu untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga walaupun umurnya gak jauh seperti umur nabinya, tapi kalau menemukan betul-betul menemukan Lailatul Qadar, berarti nilainya tambah sehingga menjadi 83 tahun lebih 4 bulan. Sehingga walaupun masih sedikit tapi bisa mengalahkan, bisa membandingi ibadah-ibadah umat-umat sebelumnya. Lagi pula umat Rasulullah itu kalau beribadah selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, minimal 10, bahkan sampai 700, bahkan tidak terbatas. Termasuk puasa Ramadan ini pahalanya tidak terbatas, hingga langsung surga, sehingga ada namanya surga Ar-Rayyan. Itulah di antara asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar. Kemudian yang ketiga, kapan Lailatul Qadar itu turun atau terjadi? Mengenai hal ini tentunya Al-Quran maupun hadis tidak pernah menjelaskan secara pasti kapan Lailatul Qadar itu turun. Dan ini memang hikmahnya supaya kita selalu giat untuk beribadah, untuk mencarinya. Kalau dicentangkan tentunya umpama Al-Qadar tanggal 21, sehingga pada waktu itulah mungkin masjid gak cukup. Semua beribadah tapi setelahnya tidak ada lagi. Nah, hikmahnya di antaranya ini supaya selalu beribadah, wabil khusus mulai likuran dan seterusnya, supaya untuk betul-betul menyiapkan diri untuk beribadah, untuk menjadi Lailatul Qadar. Akan tetapi Rasulullah telah memberikan sinyal bahwa Lailatul Qadar itu yang jelas bulan Ramadan, tidak akan keluar dari bulan Ramadan. Dan tanggalnya Nabi pernah ditanya oleh Aisyah, istrinya radhiyallahu anha, dan Nabi pada waktu itu menyuruh istrinya dalam satu hadis yang dibaca oleh Aisyah, taharrum Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Pada waktu itulah Nabi menyuruh istrinya, carilah Lailatul Qadar. Kapan? Yaitu fil witri minal ashri, pada tanggal ganjil 10 al-awakhir, 10 akhir bulan Ramadan, yaitu
tanggal 21, 23, 25, 27, 29 atau terakhir. Ini Nabi sudah menunjukkan sinyal bahwa Lailatul Qadar itu turunnya adalah sepertiga akhir. Jadi pada malam tersebut kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan dengan cara memperbanyak ibadah, iktikaf dengan membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, sifat dan seterusnya, dan amalan-amalan yang lain. Tentunya sandiwan-sandiwati, tentunya pada waktu itulah kalau kita betul-betul niat, oleh karena itu minta tolong kepada Allah supaya kita bisa maksimal untuk beribadah kepadanya hingga menemukannya. Diriwayatkan dari Aisyah juga bahwa yang artinya ia mengatakan, saya telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya nanti betul-betul menemukan Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Bacaan-bacaan apa yang aku baca ya Rasul? Maka Rasulullah menyuruh istrinya, tentunya ini untuk kita semua, hanya berdoa simpel, sedikit, mungkin kita sudah pernah semua. Yaitu doanya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh, fa'fu anna juga boleh. Kalau kita menemukan Qadar, maka itulah yang kita baca. Apa artinya? Allahumma innaka, ya Allah, engkau adalah afun. Afu itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat senang, suka memaafkan. Oleh karena itu, fa'fu anni, ampunilah dosa-dosa kami. Atau fa'fu anna, boleh, anni boleh, kalau ini saya, anna kami. Itulah kalau kita nanti ditakdirkan Allah menemukan Lailatul Qadar, maka bacaan yang kita baca sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, Rasulullah kepada istrinya. Sandiwati kemudian pendapat para ulama tentang turunnya Lailatul Qadar. Yang jelas bahwasanya Quran maupun hadis tidak pernah menerangkan Lailatul Qadar jatuh pada tanggal itu, tidak pernah. Akan tapi Nabi tadi sudah memberikan sinyal bahwa Lailatul Qadar terjatuh pada bulan Ramadan. Kapan? 10 akhir yang ganjil dari bulan Ramadan itu. Cuma waktu itu Nabi juga karena ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga beliau memberikan tanda-tanda kalau terjadi malam Lailatul Qadar. Di antaranya tanda yang pertama, udaranya sangat nyaman, sejuk, ya tidak panas dan juga tidak dingin. Tanda pertama malam itu kalau terjadi Qadar. Begitu malam terjadi Qadar, paginya terbit matahari pada waktu pagi hari dengan bentuknya yang putih bersih. Jadi matahari putih bersih, bagaikan bulan purnama, hanya lemah lembut sinarnya. Kemudian siangnya lagi, jadi mulai malam, pagi terbit, kemudian siangnya, pada waktu siangnya tiada dirasa kepanasan, padahal matahari sangat cerah, terang, benderang. Itu kalau terjadi malam Lailatul Qadar, malamnya matahari terbit dan siangnya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kami kutipkan juga pendapat para sahabat Rasul sekaligus sebagian para ulama tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Menurut informasi yang pernah disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas, bahwa menurut beliau berdua ini dan sahabat-sahabat yang lain, bahwa waktu itu Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Dan saat itulah beliau merasakan bagaimana tanda-tanda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi dilihat dari surat Al-Qadar itu sendiri. Kalau jangan cek, di situ ada kalimat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalimat Lailatul Qadar itu
Di situ terulang 3 kali. Kalau kita baca dari awal, inna anzalnahu, satu, fi, dari Lailatul Qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi. Jadi kalimat Lailatul Qadar itu kalau kita hitung hurufnya ada 9 insya Allah. Coba kita hitung. Laila, lam, iya, lam, ta. Kemudian Al-Qadar, berarti hamzah, lam, qaf, dan ro. Berarti 9. Hurufnya 9 dan terulang 3 kali. Berarti 9 kali 3 sama dengan 27. Ini penafsiran dari ayat itu sendiri. Apa itu betul demikian? Wallahu alam. Itu hanya penafsiran keilmuan. Yang jelas Allah merahasiakan. Tapi tanda-tanda sudah ada. Sandiwan rahimakumullah. Tentunya yang terpenting di sini adalah bukan apa dan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Akan tetapi ibadah, kemudian dan pengabdian kita, iktikaf dan usaha pencaharian kita terhadap Lailatul Qadar itulah yang sangat diperlukan. Hal yang sangat dianjurkan oleh Islam dan sebetulnya adalah itu kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih malam Al-Qadar itu berada di bulan Ramadan, jelas. Kapan? Di puluhan yang terakhir yang ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27 dan 29 atau akhir. Nabi memberikan gambaran barang siapa yang beribadah pada malam itu, yakni karena iman dan ikhtisab, iman dan karena mencari ridha Allah, mencari pahala karena Allah, Nabi mengatakan niscaya diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Kemudian sudah dibelah yang kelima. Salah satu cara untuk menjaring ataupun menemukan Lailatul Qadar, tidak ada cara yang paling ampuh kecuali dengan cara iktikaf. Karena tapi kondisi sekarang tidak bisa bebas bagaimana sebelumnya. Mungkin banyak masjid yang ditutup dan sebagainya. Entah kita berusaha bagaimana kita bisa iktikaf di masjid. Kalau memang terpaksa tidak bisa, ya sudah di rumah, tapi bukan iktikaf. Tapi kita tetap bisa beribadah di rumah, akan tapi nilainya jauh sekali. Yang namanya iktikaf, apa sih iktikaf itu? Iktikaf itu menang diam di masjid. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cukup dengan niat, memakai bahasa Arab, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Tapi yang jelas tidak harus pakai ucapan itu, kita niat beriktikaf. Dan iktikaf itu diam di masjid. Itulah iktikaf. Dengan syarat niat. Tetapi walaupun dia di masjid mulai pagi sampai pendak pagi, tapi gak niat iktikaf tak dapat pahala. Tetapi kalau niat maka diam saja sudah dapat pahala. Apalagi dengan baca-baca, zikir-zikir, doa-doa, dan sholat-sholat dan seluruhnya, tentunya lebih banyak pahalanya. Dengan demikian maka kami menyampaikan tentang iktikaf. Karena iktikaf merupakan salah satu cara untuk mendapat Lailatul Qadar. Karena ayat mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-Baqarah 187. Jadi iktikaf itu syaratnya sahnya hanya di masjid. Kalau di rumah bukan iktikaf, walaupun beribadah. Tetapi kalau memang tidak mungkin kan ya, apa boleh buat kita beribadah di rumah, tapi tidak iktikaf. Secara istilah iktikaf itu menetap dan tinggal di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan
Taqarruban ilallah, kepada Allah, ya, dengan niat tentunya. Karena yang membedakan ibadah adalah niat. Tanpa niat bukan bernilai ibadah. Kemudian bagaimana hukum iktikaf itu? Tentunya hukum iktikaf itu sunnah. Bisa dilakukan kepada siapa saja yang suka. Tapi bisa menjadi wajib kalau memang orang itu bernazar, berjanji kepada Allah, umpama begini, nanti tahun 2001 saya masih diberi umur panjang, ketemu bulan Ramadan, saya bernazar iktikaf mulai tanggal 21 sampai habis. Berarti iktikaf orang ini bukan sunnah tapi wajib bagi dia, sesuai dengan yang dinazarkan. Tapi pada dasarnya iktikaf itu sunnah. Kemudian kapan waktunya iktikaf? Kalau waktunya iktikaf untuk yang hukumnya sunnah, berarti kapan saja, di mana saja bisa berada. Artinya ada iktikaf yang sifatnya tidak terbatas, ada iktikaf yang khusus dalam pencanatul qadar. Iktikaf itu secara umum begitu kita masuk masjid, sholat 5 waktu, niat iktikaf, berarti di situ sudah mendapatkan pahala. Jadi kapan saja masuk masjid kita bisa beriktikaf. Akan tadi hubungan dengan pencanatul qadar, ya tentunya mulai malam 21 dan seterusnya. Kalau waktunya iktikaf yang wajib, ya sesuai yang dinazarkan tentunya, kapan dia bernazar untuk iktikaf dan seterusnya. Kemudian bagaimana syarat yang bagi orang yang beriktikaf? Yang pertama syaratnya harus orang Islam. Jadi tidak Islam tidak boleh beriktikaf. Kemudian yang kedua syaratnya adalah berakal, berarti gila gak bisa. Yang ketiga masih pinter, artinya termasuk mukallaf. Bukan anak-anak, tapi anak-anak ya bisa kita ajak iktikaf untuk melatih, untuk mempelajarinya supaya nanti terbiasa. Tetapi syarat yang utama adalah mukallaf, berarti orang sudah dewasa. Kemudian yang keempat, suci dari hadas besar, ya, tidak junub. Demikian juga bagi orang perempuan tidak menstruasi dan juga tidak nifas. Dengan demikian maka hakikat iktikaf ialah tinggal di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti syarat iktikaf di masjid, bukan di musola, di langgar, di rumah, apalagi di mall, tidak. Karena ayat bilang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dari situlah maka iktikaf harus di masjid. Kemudian pada saat iktikaf tentunya ada hal-hal yang sangat dianjurkan. Yang pertama di antaranya bagi orang yang sedang beriktikaf antara lain dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah serta menyibukkan diri dengan sholat. Yang kedua, disunatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, disunatkan untuk banyak berzikir, apaiku bertasbih, bertahmid, maca subhanallah, atau alhamdulillah, atau tahlil la ilaha illallah, takbirullah akbar, atau istighfar, atau membaca zikir-zikir yang lain, ataupun berdoa, memperbanyak berdoa baik untuk dirinya, keluarganya, dan untuk umum, yaitu untuk umat Islam sedunia, apalagi dalam semacam ini. Demikian juga maka pada saat iktikaf dimakruhkan, artinya makruh itu tidak dosa, akan tapi Allah tidak senang kalau orang iktikaf itu waktunya dipergunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin ngobrol dan sebagainya. Tetapi kalau berbicara tentang keilmuan, tentang hal-hal yang bermanfaat, boleh-boleh saja. Tetapi
Kalau digunakan main-main, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, itu yang dimakruhkan. Kemudian juga perlu diperhatikan, ada hal-hal yang membatalkan iktikaf, di antaranya adalah keluar masjid walaupun hanya sebentar. Ada orang mengatakan bahwa keluar masjid sebentar ngambil air mengatakan tidak batal. Ya memang biasa. Dalam dunia fikih berbeda pendapat itu. Termasuk membatalkan iktikaf adalah murtad. Pada waktu saat iktikaf ternyata murtad, keluar dari Islam, berarti iktikafnya batal. Kemudian yang ketiga, membatalkan iktikaf adalah hilang akal disebabkan gila atau mabuk. Pada saat iktikaf ternyata mungkin dia akalnya hilang, mungkin karena kena sesuatu sehingga dia saat itu mabuk atau gila. Termasuk pada waktu saat iktikaf bagi orang perempuan ternyata tamunya datang, berarti batal. Ya. Kemudian termasuk iktikaf batal, yaitu pada saat iktikaf sama suami istrinya ternyata di masjid melakukan itu batal. Tidak hanya batal tapi pelanggaran. Karena Allah bilang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kau campuri istri-istrimu sedang kalian pada saat beriktikaf. Hadirin sandiwan sandiwati, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar oleh Allah untuk beribadah, meningkatkan khususnya di 10 akhir bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa beriktikaf, menemukan masjid yang mana saat itu dibuka secara luas sehingga kita bebas untuk beriktikaf. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, berikan jalan keluar sehingga kita bisa beribadah semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang pernah diperintahkan oleh Allah, yang pernah diperintahkan oleh Rasulnya, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan demikian. Dan sebelum kami tutup, kami informasikan juga bahwasanya ini merupakan pembelajaran online yang terakhir selama Ramadan. Karena setelah ini baru kami beritahukan untuk pembelajaran Bapak Ibu yang ngaji hari Senin Rebu, maka berakhir Rabu tanggal 13 Mei. Untuk yang ngaji, pembelajaran yang ngaji Selasa Kamis, pembelajaran berakhir pada Kamis 14 Mei. Sedang yang ngaji untuk JS Jumat Sabtu terakhir Sabtu 16. Jadi nanti Sabtu untuk santri yang Sabtu kami beritahukan nanti belajar lewat Zoom, line on Zoom, ya, hingga kita membuatkan pertemuan terakhir bagi yang hari Sabtu. Setelah itu maka kursus diliburkan, jadi pembelajaran online pun juga diliburkan mulai Senin 18 Mei sampai 1 Juni. Sekali lagi, sampai Senin 18 Mei sampai Senin 1 Juni. Dan insya Allah akan kita mulai lagi pembelajaran kembali. Mudah-mudahan pada saat itu sudah kondisi normal sehingga kita bisa bertemu sebagaimana di dalam satu kelas. Mudah-mudahan demikian, yaitu masuk kembali Selasa 2 Juni. Tentunya bagi yang ngaji Selasa berarti yang ngaji Senin Rebu berarti Rabu tanggal 3. Bagi Sabtu dan seterusnya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini semuanya menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan kemudahan, kelancaran untuk beribadah kepadanya, dan Allah selalu memberkahi umur kita, rezeki kita, keluarga kita, dan apa saja yang baik mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Dan diampuni tak kalah pentingnya, mudah-mudahan diampuni semua dosa kita, baik dosa yang kecil maupun yang besar, kemudian yang dulu maupun sekarang, yang disengaja atau tidak sengaja, kemudian dosa yang apalagi yang tampak maupun yang tampak, dan seterusnya.
Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni semua dosa kita dan menerima amal ibadah kita, sehingga kita nanti keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah surganya, apalagi surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf semua kekurangan. Kalau tidak ada kebenaran, jelas semata-mata datang dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan, baik tingkah laku kami, tutur kami, ucapan kami dan sebagainya, ada yang kurang berkenan, sekali lagi kami maaf yang sebesarnya, itu bukan kekurangan, kelemahan kami. Dan mudah-mudahan nanti Allah menemukan kembali, berikan panjang umur sehingga kita ketemu kembali dalam posisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.